bacaan terbaik atas takwa di atas ilmu, dan itu terbaik mendapatkan majelis ilmu yang berada di tempat yang terbaik, yaitu rumah di antara rumah Allah, dan dibacakan kalimat terbaik yaitu Al-Quran dan Sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tema kita tentang surga masih tapi ada dua hal yang banyak di antara kita kaum muslimin Indonesia khususnya sering lupa bahwasanya ada kondisi di mana kesolihan kita terkadang tidak cukup untuk surga, karena kita lalai pada dua hal ini yang dalam agama kita disebut ghulul dan riswah. Ghulul itu adalah pengkhianatan seseorang atas amanah yang diberikan untuk mengelola menata keuangan masyarakat, tapi digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan atau kelompoknya. Nomor 9, dan hari ini sungguh sangat menyedihkan ketika kita lihat televisi yang jadi tersangka maupun umpami itu jaler buatan brewok, buatan ngangge-ngangge, buatan bekas sujud. Mungkin kita bisa berpikir kita esok non muslim, tapi nek dengan terus diibah dan yang terjadi itu di semua lini, karena kepala dinas lalu di Purwakarta kepala dinas peternakan perikanan hubungan semua, terus yang di Makassar di hubungan juga. Nah zaman dulu itu kalau polisi, KPK, tentara, kejaksaan nunduk kan ini foto berpose saisi, dan karena nggak pahamnya kaum muslimin, kadang sing ora korupsi yo batin enak yo 30 miliar mungkin penjara 2 tahun, aku yo gelem. Makanya saya coba akan menjelaskan, dan saya berharap kita kembali kepada tadi yang saya bacakan dalam surat Al-Bayyinah, di mana orang kafir dan orang muslim itu sebelum datangnya hidayah, mereka itu berharap datangnya hidayah dan mereka gak mau meninggalkan periwalnya. Tapi begitu hidayah datang, ternyata juga semua mau mengikuti hidayah. Dan Allah menegaskan bahwa umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Yang diminta di antara kita itu beribadah dengan ikhlas. Maksudnya pripun? Kalau datang ilmunya kita jalankan semaksimal mungkin. Tapi orang yang pengajian malah ngerti aja yang menukirakan betul. Dengan kertas saat ini kamu betul kertas, nanti kalau dengan melapa ini akhirat ini tetap ditakoi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua yaitu riswah. Riswah adalah satu keadaan di mana seorang memberikan baik hadiah berupa duit, janji, atau apapun. Sekarang malah ada gratifikasi seks. Ya Allah. Dalam rangka untuk memuluskan suatu urusan tidak semestinya, yang harusnya nggak lulus lolos, yang harusnya nggak bisa naik jadi naik karena memberikan sejumlah sesuatu. Nah, pertanyaannya apakah semua ini nggak ada dalam agama kita? Hukum mesti jelas undang-undang, tapi jadi manusia itu selalu berpikir hukuman semene, terus kerja gajinya semene, pengen semene, dan ini semene, mendingan gue untuk aku melakukan perbuatan itu. Karena yang dipikir mungkin pendapatnya aturan agama enggak ada. Makanya kita coba bahas benar seperti itu. Dan makanya kita
ngerti aturan wabil khusus terkait dengan agama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku menyebutkan tentang sifat Yahudi pada surat Al-Maidah ayat yang ke-42 sampai tadi akaluna lisukti. Mereka itu senang mendengarkan perkataan dusta dan senang memakan harta yang haram. Harta haram orang Yahudi ini bukan jualan babi, karena orang Yahudi menghalalkan babi, mengharamkan babi, sehingga al-suhti itu maknanya harta-harta yang didapatkan dari kelas korupsi. Dan kemudian Allah menyebutkan sebagian perbuatan korupsi itu di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam ta'kulu fariqam min amwalin nas bil ismi. Jangan kamu memakan harta sebagian dengan cara yang batil dan kamu mendatangi hakim untuk merebut harta orang lain dengan cara dosa. Dan ini kita lihat bagaimana hakim itu semua, bagaimana makalarnya, brokernya, ini punya duit hampir 1 triliun di rumahnya. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu tahu itu perbuatan triliun, tahu dia pegawai kehakiman, tahu dia pejabat di situ, tapi justru karena dia mencari kebenaran. Nah, mungkin dia nggak tahu hukum agamanya, mungkin. Sedangkan Nabi SAW mengingatkan, la tazalu qadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Gak akan berpindah melangkah kakimu ketika berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat kalau belum ditanya atas 4 hal. Yang pertama, an umrihi fi ma'afna, tentang umur yang telah diberikan kemana dihabiskan, wa jasadihi fi ma'abla, dan dari jasad yang sehat yang diberikan sejak lahir. Kalau sekarang rusak, ada orang yang diberi sehat terus pecah gara-gara mendem, maka nanti akan ditanya. Ada orang yang diberikan paru-paru sehat umur 50-an, 60-an paru-parunya rusak, nanti akan ditanya. Kemudian wa an malihi min aina iktasabahu wa fima waqdoa. Jangan ditanya tentang hartamu, dari mana kamu dapatkan dan kemana kamu nafkahkan. Harta di sini gak cuma duit, motor,
aku kuwi humus 20%. Tapi mau nek aku entuk di 40.000 tak sedekah kabeh kowe. Sekali lagi dulu, mboten ngomong ke emas batangan dulu wae. Dan kemudian fa'atul khaita wal mahita fama fawqaha. Lah, kowe kabeh sing mau wis dikudon apa bener saka tukukan kuwi, apa sing luwih gedhe saka kuwi balekno. Jadi Nabi mengingatkan, wa iyyakum wal ghulul, ojo do korupsi. Fa innahu arun wa sanarun an sahibihi yawmal qiyamah. Karena korupsi bakar marahi kamu terhina dan tercela pada hari kiamat. Nanti ada terhina dan tercelanya seperti apa? Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, korupsi tentu dia berkhianat atas amanahnya. Makanya Allah berfirman pada surah Al-Anfal, "Innallaha la yuhibbul kha'inin." Allah tidak mau, tidak senang sama orang-orang yang berkhianat. Dan disifati orang-orang yang beriman dikatakan al-mu'minun itu adalah alladzina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang terhadap amanat dan janjinya dia menjaga.
menjadi celaan dan hinaan buat kamu. Makanya bahaya seorang muadzin ketika dia azan, nanti ketika di padang mahsyar dibangkitkan dengan leher yang lebih panjang daripada manusia yang lain, kemuliaan. Tapi koruptor junjung pedus, junjung jaran. Nek korupsi pedus kali jaran. Begitu pula nanti seorang laki-laki yang menikah 2, 3, 4 yang berbuat adil, orang lain berdiri tegak dengan bahunya miring. Etok, kae ya bojone loro telu, tapi gak adil. Condong karo sing luwih enom, sing tuwa ra digagas. Makanya dengan yang mau nikah lagi silakan, gak dilarang. Tapi belajar fikih adil dalam poligami. Karena adil itu gak cuma soal ngelungi hidup. Adil itu gak cuma soal ngekoke omah, perlu detail ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kapan-kapan diajari Mas, siap. Dari nunggu dawuh dengan. Kemudian yaqulu, Nabi mengatakan orang itu pada waktu itu sambil mikul kambing dan jaran itu tadi, dia berkata, ya Allah ahisni, ya Rasul tolong aku. Fa'akul terus tak jawab, la amliku laka sayan, aku raiso menunggu. Kau ada tukar, tak jelas lagi, kok tetap ngeyel. Dan ada yang memikul di lehernya yaitu emas dan perak. Enten to ing kau berkasut yen duwe kita 52 kilo emas. Terus enten sing korupsi emas 69 ada orang yang mengambil tanah saudaranya, tanah tetangganya 1 jengkal. Itu nanti di hari kiamat menurut hadis yang sahih dikalungkan 7 lapis bumi ke lehernya. Berarti nek 51 kilo itu mesti dilipat-lipat gandakan beratnya. Gak mungkin nek 51 kilo. Bisa jadi 51 juta ton, bisa jadi. Nah, berarti abot banget guru itu gelo Mas Presiden. Makanya jangan pernah punya logika untuk melindungi komputer Pak. Mendingan gak isi dana-dana harta-harta seperti itu daripada harus bertanggung jawab di akhirat. Kemudian fayaqul, orang itu berkata, ya Rasulullah ahisni, ya Rasul selamatkan aku. Fa'akul, dan aku menjawab, amliku laka sayan qad ablantuka. Aku bisa nulungi wong tak jelas ini. Kemudian yang berikutnya wa ala raqabatihi riqaun tahmiqun. Ada juga yang kemudian memikul kain sampai jatuh sampai mentelung kain itu. Ini disampaikan 1.500 tahun yang lalu. Kejadian ini saat ini di Sukoharjo. Sinten Pak? Korupsi kain. Serintek. Perusahaannya sudah nggak layak untuk dapat suntikan dana, nego sama beberapa bank, terus diloloskan sebagai penerima dana kredit nggak layak. Statusnya itu nggak layak. Bank itu punya sistem yang mana menilai. Jika dengan ada kredit BRI kan, CKI agunane, gitu, kerjaane, terus mungkin difoto omahe, diparangi, disurvei komplit tau. Niku wong ra duwe ngonoke. Bos-bos niku niku kanton niku wis loloske, kowe engko tak kei sekian miliar lolos. Sakniki kejadiannya di 1.500 tahun kemudian. Coba Nabi pun ngomong zaman dia. Dan akhirnya masuklah itu si bos serintai. Fayaqul, dan kemudian Nabi berkata, orang itu mengatakan, ya Rasulullah ahisni, ya Rasul tolong aku.
Fa'akul, kemudian aku jawablah, amliku laka syai'an qad ablagtuka, aku tidak bisa tolong kamu dan dulu tak sampaikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana yang saya sampaikan di depan, kesolihan kita kalau tidak diiringi dengan keamanahan kita, maka itu tetap akan menjadi bencana. Sholat, puasa, haji, umroh penting, tapi kalau kita juga nggak paham ini, maka bahaya. Karena kita pasti akan diminta untuk bertanggung jawab dulu. Karena yang namanya surga itu tahapan terakhir. Sebelumnya itu ada neraka. Dan kalau kita masih punya PR banyak, lupa untuk mengembalikan hak orang itu, tetap kita akan bertanggung jawab. Makanya orang yang cerdas itu nggak cuma nambah amal solih, tapi juga mengurangi amal tolih, amal yang jelek itu dikurangi. Kalau memang itu kaitannya dengan harta orang, itu dikembalikan. Maka dikisahkan lagi oleh Abu Hurairah, beliau berkata, "Iftatahna Khaybar." Jadi ini kisah orang yang baik tapi berakhir di neraka karena korupsi. Pada waktu itu kami pernah menaklukkan Khaybar. Walam nabnam dahaban wala fiddatan, dan harta Khaybar itu yang berupa emas dan perak belum dibagikan. Wa inna ma ghanimna al-baqar wal ibil wal matak wal fawaid. Tapi yang namanya unta, sapi, kemudian barang-barang dan kebun-kebun sudah dibagikan. Summa sarafna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami pergi dari Khaybar bersama dengan Nabi SAW ila Wadil Qura, ke satu daerah namanya Wadil Qura, wa ma'ahu abdul lahu yuqalu lahu Min'am, dan beliau SAW bersama dengan budak beliau yang bernama Min'am, ahdahu lahu ahadun bani ad-Dibar, yang mana Min'am ini hadiah dari suku Dibar. Wa bainama huwa yaqutu rahla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu sahmun a'irun. Ketika dia sedang menata pelana unta Nabi SAW, tiba-tiba ada panah yang terbang, terus kena terus. Hatta asobat ketika Abdul sampai kena ke diri budak itu. Fakolan nas, manusia berkata, karena masih nuansa perang ya, kan habis perang OTW pulang, jadi masih nuansa perang. Nah, manusia para sahabat mengatakan, hanihan lahu as-sahadah. Masya Allah, ini luar biasa orang ini mendapatkan kesahihan. Tapi apa jawab Nabi ketika orang-orang berkata begitu? Nabi mengatakan, qala Rasulullah SAW, bal walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, inna samlatal ladzi asabaha yawma Khaybar minal maghanim, dia sudah mengambil selimut ghanimah perang Khaybar yang mana lam tusibha al-maqasim, pas dia ambil statusnya belum dibagi. Di sini sing jiko apunten ini nek dipraktekkan di masjid itu kadang zakat fitrah itu datang berbagai macam jenis, ojo lele, petik wangi, yang nampak kasih gitu kan. Terus sebagian orang yang punya link ke situ, sek ojo lele sekiri jatah. Padahal harusnya dicampur dulu Pak, baru kemudian dibagi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, la tasta'inu alaihi nar, maka selimut itu nanti akan dinyalakan menjadi api neraka dan dihukumkan kepadanya. Faja'a rajulun hina sami'a dzalika minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seorang laki-laki datang ketika mendengar Nabi mengatakan seperti itu, dan beliau menyerahkan bisirokin au sirokaini, satu atau dua tali sendal. Zaman dulu sendal itu dari kulit binatang, terus enten tali ini sendal jepit atau itu. Nah, kadang tali ini putus, terus ada yang dua tali ini tok, diganti tali ini tok atau itu. Nah, orang ini mungkin di rumah punya sendal tali ini putus, sehingga di ghanimah perang Khaybar delok tali dikantongi, terus dikembalikan. Dia mengatakan, hada sayun untuk asobathu, ya Rasul ngapunten iki wau kula nggih ten mriku. Karena sudah dikatakan si Min'am ini ngambil selimut mau dikerupukkan dari api neraka, dikembalikan dua tali sendal ini, dan Nabi mengatakan sirokun au sirokani minnar, untuk balik nek orang iki kok dadi tali sendal neraka.
Dan ketika kita kembali kepada hadis Abu Thalib menggunakan sendal di neraka otaknya melepuh, maka dengan tinggal bayangin yang itu kamu dikukuh ke apa yang melepuh, kabeh-kabeh melepuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga orang-orang yang berbuat korupsi itu merusak tatanan, merusak masyarakat, bahkan merusak negara. Ada sebuah kisah nyata yang menarik. Cina lewat Cina dari abad demi abad itu hancur lebur kekaisarannya, dinastinya, itu namanya dinasti. Semua sebabnya karena korupsi. Kemudian pada tahun 1900-an, saya lupa tanggalnya tepatnya, lahirlah seorang manusia. Ini saya nggak sedang memuji komunisnya, nggak sedang memuji agamanya, tapi saya tuh pengen kasih tahu jenengan ujuni wong Islam ini ngono kuwi, bukan malah sebaliknya. Lahirlah seorang manusia namanya Wonten Alimullah Zurongzi. Zamannya Zurongzi itu lahir gak punya bapak, gak punya ibu, ekonominya sulit, kelaparan. Terus dia bertekad itu aku jadi pejabat, tak lakukan perbaikan. Tekad yang istiqomah dia pegang. Sampai akhirnya begitu jadi pejabat, dia kemudian mengatakan, siapkan aku 100 peti mati, 99 buat ngadai temanku, satunya buat aku. Dan 99 itu benar-benar dia ngadai kancane, yang satu nggak pernah buat ngadai dirinya. Dan begitu korupsi sudah mayoritas hilang di Cina, dia pun menghilang atas bumi kayak Otoseno. Dan yang naik Xi Jinping itu pejabat yang melanjutkan kayak nemu dalam tol halus dari pelaku. Maka ketika kita melihat potret ini di negeri kafir seperti itu, harusnya kita malu. Karena kita orang Muslim yang punya aturan-aturan itu, justru di kita itu korupsinya luar biasa. Kasus terbaru di Cina itu ada pengusaha merugikan negara, kalau nggak salah 1,3 triliun. Dan dia sudah mengembalikan duitnya ke negara semuanya. Dan di bawah rupiah pun, 1 bulan pun semua dikembalikan. Tapi yang terjadi, dia tetap disidang, divonis bersalah dan dihukum mati. Cuma gandeng terus baliknya duitnya, hukumannya ditunda 2 tahun lagi. Jadi sekarang dia masih hidup, tapi nanti 2 tahun lagi diambil sama kehakiman atau eksekutornya untuk dieksekusi mati. Maka di kita aturan enten, agama ngatur, tapi kok ya ora sing wedi. Nah, mungkin hukumannya kurang berat dengan wallahu alam. Maka yang ini saya sampaikan dalam rangka memberikan pemahaman kepada kita semua, jangan sampai kita itu pengen masuk surga tapi tanpa sadar atau tanpa tahu, atau mungkin harus tahu tapi nggak mau tahu, kita melanggar pada hal yang ini yang nanti justru akan menghalangi kita masuk surga. Terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada contoh menarik dari seorang sahabat namanya Urwah Al-Bariki. Urwah Al-Bariki ini orang yang berguru langsung kepada Nabi dan dia menghayati banget semua pelajaran dari Nabi. Urwah Al-Bariki pernah dikasih duit Nabi 1 dinar. Urwah nyobet 1 dinar, itu kok nomor siji. Kemudian atau dinaron yaskari lahu bihi satan, diminta untuk beli 1 kambing. Fastaro lahu bisa bihi sata ini, dan Urwah ini kemudian membeli kambing karena dia tertawar. Belinya nggak cuma 1, dapat 2. Duit alokasi 1 dibelikan 2. Kemudian sambil jalan ada yang nawar, bolehkah saya beli? Faba'a ihdahuma bidinarin. Lalu ditawarkan sama Allah, boleh nek kamu mau bayar 1 dinar silakan. Pinter nawar, pinter nawakin. Akhirnya kambing yang 2 dijual 1 dinar. Enten kambing, enten dinar sakniki. Padahal mau ngomongnya 1 dinar kambing 1. Nah, ini member apa di kantongnya, di kantongnya pedus nomor duit. Pak, duit di kantongnya. Nah, pertanyaan berikutnya, itu nek wong Indonesia karo bose duitnya dikekne apa pedusnya tok? Pedusnya tok.
Maka Urwah Al-Qarni karena belajar berguru pada Nabi SAW, beliau mengatakan, ya Rasul, ini kambingnya dan ini duitnya. Nabi yo kaget, loh, wah, kowe mau tak kayak duit untuk wedhus siji, saiki wedhus siji kok kayak duitnya yo enek. Iki piye ceritanya? Maka Urwah pun bercerita, tadi saya beli 2, kemudian di jalan ditawar 1, saya dapat duit, saya dapat kambing, ini saya kasihkan semua. Niku menurut jenengan Nabi bakal ngopain apa mboten? Ngopain. Ning faktane mboten. Terus Urwah nek diopahi kira-kira nesu nang mboten? Yo nek wong mriki sok nesu mboten. Urwah Al-Qarni los dak parah. Dan Urwah Al-Qarni diopahi Nabi bukan duit tapi fata'alahu bil barakah. Nabi mendoakan keberkahan untuk Urwah fi baihi dalam semua transaksi kehidupan yang dia jalani, wa kana lahu istara'at turab li rabiha fi. Bahkan dia itu kalau menggenggam tanah, boten genggam sertifikat, genggam tanah niku nek nawake mesti ada mobil bayarnya. Saking pinternya nawake paling bahasane ngoten. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang kita dapat tugas, Pak Joko, ini tolong belikan ini gitu kan. Wah, wes notane modal, nggak korupsi di situ. Tapi kadang yang punya toko, wah, kantor pun Pak tuh dilani 15 juta, gue ini pulau bonusi, 600.000, sama toko sapi barang soal nonton itu, jadi cashback nonton itu. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, seorang Muslim harusnya, ketika kembali kepada bosnya, kepada pimpinannya, dia ngomong, Pak Bos, tadi dikasih duit sekian, tak belanjakan, ini notanya, terus tadi saya dikasih cashback 100.000, boleh nggak ini buat saya? Nek bosnya bilang boleh, halal buat jenengan. Nek bosnya bilang nggak boleh, maka serahkan kepada bosnya, insya Allah berkahan buat jenengan. Bila mengatakan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya mau nanya, misalnya orang korupsi dan sudah dihukum, misalnya hukumnya Indonesia atau misalnya hukum Islam sekalian, itu oleh Allah sudah diampuni atau belum? Dalam konteks korupsi, mencuri dan yang semisalnya mengambil hak orang lain dari sisi harta, maka kewajibannya setelah dihukum oleh negara atau institusi, dia tetap harus mensucikan dirinya dengan mengeluarkan harta yang dikorupsinya. Termasuk orang yang mencurangi timbangan, orang yang memalsukan merek dagang. Makanya saya punya guru saya di bidang ekonomi itu pernah ditanya sama pedagang jam KW. Dia beli jam dari Cina, terus mereknya dipadai oleh merek terkenal, dengan laku keras. Tanya, apa hukumnya dagangan saya? Guru saya itu menjawab haram. Cara tobat saya gimana? Hitungan kapan gue mulai dodolan kuwi sampai kapan, hitungan piro untukmu tokno kabeh. Akhirnya dia menghitung itu totalnya 4 miliar. Akhirnya dia jual rumahnya untuk menyelesaikan urusan itu. Dan guru yang baik itu gak cuma menjelaskan halal haramnya, tapi juga memberikan solusi. Dan diberikan solusi, tetap impor jam kuwi mau ning tulisan merekmu dhewe, aja melu mereke wong sing wis enek. Misal dia merek Seiko kan iso diganti saiki atau apalah gitu kan, Casio kita ganti Casio nah maka itu menjadi solusi, dan dia tetap dagang jam tapi dengan mereknya sendiri. Maka baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah.